Merdeka! Salam perjuangan, merdeka! Pertama sekali saya ingin mengutip kata-kata Bung Karno. Jika kita memiliki keinginan di dalam hati, maka alam semesta akan bahu-membahu membantunya. Dan di dalam kesempatan yang berbahagia ini, di dalam Slagorde Juang PDI Perjuangan, saya ingin mengatakan salam Pancasila. Mohon semua berdiri. Mohon semua berdiri. Salam Pancasila. Terima kasih. Di dalam Slagorde Perjuangan, sebagai orang Solo, saya akan menyampaikan 4 program unggulan. Pertama adalah revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta. Sebagaimana yang tertuang di dalam Kepres nomor 23 tahun 1988, kita akan jadikan keraton sebagai bagian dari dedikasi hidup saya kepada kota yang telah membesarkan saya. Saya menyelesaikan sekolah semuanya di Surakarta. Pertama, saya ingin merubah kawasan Keraton Kasunanan Surakarta sebagai Forbidden City. Semua kota internasional, apakah Kyoto, kemudian pindah ke Tokyo, kemudian Beijing, mereka memiliki kota yang disebut Forbidden City. Apa maksudnya? Di kota tersebut, di daerah keraton, hanya kendaraan yang tidak bermesin yang saya akan izinkan. Karenanya dedikasi ini hanya bisa terwujud kalau saya mencalonkan diri sebagai wali kota melalui PDI Perjuangan Surakarta. Selanjutnya, Anda tentu bertanya, keraton sebagai pusat peradaban, sebagai pusat kebudayaan, menunjukkan kepada kita betapa adiluhungnya bangsa ini. Karenanya, saya akan merubah apa yang Anda lihat sekarang, baik alun-alun selatan maupun utara, dia akan saya jadikan plaza. Bagi pelaku ekonomi, para pengusaha hotel tentu paham, plaza ini terjemahan dari bahasa Inggris, artinya adalah alun-alun. Jadi semua areal itu kelak akan saya jadikan plaza atau tempat parkir, sehingga Solo ini memiliki Central Park. Orang datang ke keraton tidak lagi menggunakan kendaraan bermesin, semua kendaraannya diparkir di Central Park. Mereka nanti diumpan dengan kendaraan feeder, kendaraan yang tidak bermesin. Kemudian berikutnya yang tidak kalah pentingnya, ciri modern kota metropolis sebagaimana Surakarta yang memiliki penduduk lebih dari 500.000, problem utamanya adalah kemacetan. Saya akan menata program yang pertama sekali, saya tata kemacetan berdasarkan identifikasi ada di 3 tempat. Yang pertama sekolahan, yang kedua pusat ekonomi baru, dan yang ketiga bangunan atau gedung-gedung baru. Banyak di satu sisi itu harus kita dukung, di sisi lain menimbulkan potensi tidak berdayanya bangunan-bangunan atau kehilangan fungsi ekonomis. Karenanya Bapak Ibu dan segenap Slagorde Juang yang ada di PDI Perjuangan, saya ingin mengajak yang pertama, anak-anak sekolah akan saya berikan fasilitas gratis, yakni bis sekolah. Jadi tidak perlu diberi beban yang macam-macam. Yang kedua, fungsi bis sekolah ini bukan sekedar meringankan dari sisi ekonomi, tapi juga fungsi ketahanan. Kenapa? Ibu dan Bapak, kita lihat, kalau anaknya orang kaya diantar dia dengan mobil Alphard, atau mungkin yang tidak kaya diantar dengan mobil, yang tidak kaya dia naik sepeda, bahkan ada yang jalan kaki. Dengan difungsikannya bis sekolah, maka anaknya orang kaya, anaknya orang yang tidak kaya. Kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak, saya ingin memberikan kesempatan pada hari ini kita melihat dan kita harus mendukung programnya Pak Rudi, yakni misalkan kita lihat flyover kita dukung, karena itu salah satu alternatif bagaimana mengurai macet. Tetapi ada persoalan lain, ketika flyover dibangun, kemudian bangunan di kanan kirinya di bawahnya menjadi tidak laku. Saya sebagai wali kota akan merevitalisasi, karena setelah kami identifikasi di
di Surakarta ini tanah itu terdiri dari 5. Tanah pemerintah pusat, tanah BUMN, tanah provinsi, tanah milik pemerintah kota, dan tanah swasta. Di masa pemerintahan saya jika kelak saudara-saudara mendukung saya sebagai wali kota Solo, akan saya revitalisasi dengan membuat peraturan wali kota tidak boleh lagi ada tanah-tanah tidur. Dan saya akan membuat MOU dengan BUMN seperti PT Kereta Api ataupun institusi-institusi pemerintah yang lain supaya tanah-tanah mereka ini dipakai sebagai tempat parkir. Jadi pada saatnya tidak seperti sekarang ini kita ke pasar pon saja harus membawa mobil. Kita mau beli nasi liwet membawa mobil dan itu membuat kemacetan. Jadi kalau revitalisasi ini kita jalankan dengan benar, maka tanah-tanah kosong seperti tanahnya PT Kereta Api bisa dipakai untuk menaruh kendaraan. Terakhir, yang keempat, pekerja seni. Kita memiliki sekolah menengah kejuruan di bidang kesenian. Kita memiliki Institut Seni Indonesia dan itu tidak banyak karena hanya di kota-kota yang memiliki peradaban budaya. Maka saya akan menaruh harapan anak-anak SMK kelak dia bisa menjadi pekerja seni. Bagaimana? Saya lihat di sini ada Pak Gareng yang pengusaha hotel dan beberapa pengusaha yang lain. Saya menyampaikan sebuah kritik. Hotel kita ini hanya menjual kamar, tidak menjual wisata, tidak menjual destinasi. Sebagai konsekuensinya bandara kita turun. Dari bandara internasional hanya menjadi bandara lokal. Kenapa? Karena hanya menjual kamar. Seandainya kita ini kreatif, kita membangkitkan pariwisata sebagai industri kreatif, tentunya anak-anak SMK yang bisa nabuh, bisa nari, bisa nembang, kelak dia punya harapan menjadi pekerja seni. Kenapa? Dari ujung utara sampai dengan ujung selatan, ujung timur atau ujung barat, sebagaimana ini terjadi di Thailand. Saya untuk menyelesaikan S3 mengadakan penelitian di beberapa kota Thailand dan juga di Tokyo. Mereka memiliki kesamaan. Jadi anak-anak ini besok akan menjadi pekerja seni. Di mana mereka bekerja? Hotel-hotel ini dibikinkan peraturan wali kota atau kalau perlu peraturan daerah bahwa setiap tamu yang datang ke Solo, hotel wajib menyediakan tarian tradisional atau musik-musik tradisional. Sehingga anak-anak SMK nanti kelak punya harapan. Saya tidak perlu menjadi sarjana, saya bisa menjadi pekerja seni. Terakhir, saya ingin sampaikan kepada Ibu dan Bapak bahwa di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, sebagai bagian dari keseluruhan saya ingin mendedikasikan perjuangan saya dan saya tidak lupa mengutip kata-kata Ibu Megawati. Apa kata-kata Ibu Megawati? Janganlah seseorang itu lupa pada Sang Pencipta. Ya. Super terakhir, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, ketika engkau jatuh di antara bintang-bintang. Hidup Bung Karno. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menyerahkan buku kepada DPC PDIP, ini buku karya saya. Mohon bisa diterima. Masih ada waktu ya? Ya sudah waktunya. Nanti bisa diserahkan di luar. Baiklah, oke. Baik, ini sekarang kita menuju ke, baik. Ya, kita akan melanjutkan untuk yang berikutnya. Betul. Untuk penyampaian gagasan bakal calon wali kota. Kami silahkan kepada